Nah ini guys, mesinnya udah naik rangka ya, dan udah di setting semuanya sesuai SOP. Biarpun di sini ada perubahan di bagian head ya, tapi itu tujuannya agar lebih baik. Jadi merubahnya bukan merusak ya, bahkan tujuannya biar lebih baik. Jadi ini sudah selesai semua, sudah disetting. Bagian setelan klep juga udah pas ya. Karburator udah dibersihkan, udah disetting juga. Tinggal langsung kita hidupkan. Nih guys, bisa kalian dengar sendiri ya, suara mesinnya halus. Nih. Nah jadi ini udah pasti enak ya guys. Tinggal bagaimana pemiliknya merawatnya. Yang paling utama itu oli sih. Oli yang harus rutin ya. Karena mau sebagus apapun spare part, kalau misalkan olinya tekor lagi atau terlalu lama gitu ya, kalau misalkan nggak ada ngebul dan nggak ada bocor sih, biasanya kalau olinya bagus itu nggak akan tekor banyak ya, paling dikit-dikit aja karena panas. Jadi intinya untuk perawatannya di sini yang paling penting oli ya. Dan saran di sini, karena kemarin belum dibelikan ya filter udara, filter udaranya ini, jadi lebih baik nanti langsung dibelikan aja. Ini tinggal pasang aja kok, gampang. Kemarin mau dibelikan tapi kosong yang original, karena kalau misalkan pakai yang biasa ini malah jadi berat, kadang-kadang juga berebet RPM atasnya ya. Pokoknya nggak enak kalau misalkan yang biasa, ya udah berarti harus diganti dengan yang ori. Dan kemarin saya coba nanya, bahkan mau beli ya, tapi yang orinya nggak ada. Jadi lebih baik seperti ini dulu, nanti biar pemiliknya yang ganti sendiri. Nih kalian bisa dengarkan sendiri suara mesinnya, enak kan? Nah jadi intinya gini ya, kalau misalkan PGJTR ini kalaupun mau maksimal hasilnya ya, karena kalau misalkan rat oli sekali di bagian depan sini, di bagian noken as yang saya jelaskan tadi, itu biasanya lubangnya sudah aus ya, jadi setelan klep berubah-ubah, dan itulah yang menyebabkan mesinnya risik ya, kasar suaranya. Baiknya saya kira cukup untuk bagian mesin, semuanya sudah saya jelaskan, bagaimana oli harusnya bagaimana, alirannya harusnya bagaimana, terus jalur-jalur masuk ke oli itu harus bagaimana, sudah saya jelaskan semua. Jadi saya kira cukup untuk bagian mesin. Di sini di bagian luarannya atau bagian rangka ya, di sini pemiliknya minta biar nggak ada PR lagi. Jadi dia bilang lampu sen nggak nyala. Nah untuk lampu sen jadi kita cek dulu nih. Nanti kita cek semua aja ya. Lampu sen jadi di bagian saklarnya di sini. Nah ini saklarnya udah error ya, satu saklar. Kemudian kita cek plaster sennya, karena kebetulan ini dibuka semua jadi kelihatan. Nah di sini plaster sennya sudah tidak ada. Jadi intinya kita belikan saklar dan plaster sen. Untuk bohlamnya nggak tahu deh, yang depan masih ada di sana, yang belakang masih ada. Dan kemudian kita ke lampu utama. Nah di sini lampu utamanya ini nggak tahu sengaja atau enggak ya. Ini reflektornya masih bagus sih, ori lagi. Tapi kenapa ini nggak dipasang kan bohlamnya? Atau memang karena kiproknya yang jelek? Jadi kita cek dulu kiproknya, kita cek tegangannya sesuai apa enggak ya. Nah ini ya, langsung aja kita cek yang merah ini AC ya harusnya. AC yang merah kita ke warna kuning. Pokoknya cari di soket kiprok ini ada 4 warna ya untuk Yamaha. Warna hitam untuk massa, warna putih untuk pengisian, warna kuning untuk lampu, dan warna merah untuk pengisian dari kiprok ya. Jadi yang warna putih itu dari spool, kemudian keluarnya warna merah. Untuk warna kuning nanti di paralel. Dari spool warna kuning masuk ke kiprok, keluar juga warna kuning. Untuk ground atau massa dia warna hitam. Ini yang plus kita masukkan ke, nah di sini ya warna kuning ini. Kemudian yang minnya kita masukkan di sini aja ya. Nah ini ada sih, berapa ini, 12 volt. Kita coba gas ya, karena ini nggak boleh melebihi 14,8 maksimal.
Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya. Di situ tadi sampai 17 volt ya kalau nggak salah. Kita coba lagi lah. Nah iya, sampai 17 volt, dan ini nggak boleh ya. Kalau misalkan seperti ini, lampu putus lagi, putus lagi. Jadi untuk lampunya ini mungkin sengaja gak dipasang ya, karena mungkin diganti putus lagi, seperti itu ya. Karena di sini tegangannya sudah ada di 17 volt, itu nggak boleh ya. Nggak boleh dari 15 volt guys, kalau mau awet. Jadi informasi untuk pemilik kiproknya, untuk lampu depan, lampu utama ya. Kemudian untuk lampu sen di sini, flasher sen dan saklarnya, saklar sen ya. Kemudian bagian luar di sini komstir juga udah kena ya. Nah, ini udah oblak dan lahar. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Tuh. Tuh. Parah ya yang depan. Kemudian yang belakang juga sama. Tuh. Ya. Ya, jadi PR-nya bagian luar, lahar, depan belakang, kemudian komstir. Untuk komstir paling nanti kita belakangan ya, karena itu harganya lumayan. Jadi kita ganti yang ini dulu, kita ganti lahar, depan belakang, lampu sen, saklarnya kita ganti, dan plaster sennya. Untuk kiprok nanti kita konfirmasi dulu. Kalau misalkan mau diganti sekalian kiproknya, nanti kita pasang juga bohlam depannya. Jadi normal semua ya. Oke, cukup ya. Yang paling penting yang saya jelaskan itu di bagian mesin sih sebenarnya. Untuk bagian luar, karena ini gampang ya untuk bagian luar. Kalau mesin kan butuh ketelitian. Jadi mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika kalian suka videonya, share ke berbagai media agar lebih bermanfaat. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Jika pertanyaan lebih berlanjut bisa follow dan DM via Instagram saya. Linknya ada di deskripsi. Untuk channel saya ada 2 ya. Yang satu IN Autonwell dan yang satu lagi Iksan Nurjaman. Semuanya sudah saya cantumkan di deskripsi ya.